Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya, Archie Nathanael Mulyawan. Pada modul ke-9 ini, kita akan belajar mengenai akuntan terintegritas, mengenal keamanan cyber di akuntansi. Oke, teman-teman semua, pada tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan kerentanan dari penggunaan sistem yang disebabkan oleh ancaman cyber dan cara untuk pencegahannya. Oke, teman-teman semua, pembicaraan terkait dengan cyber security atau istilah bahasa Indonesianya keamanan cyber. Kita melihat kalau kemajuan teknologi itu tidak hanya sekedar memberikan manfaat ataupun dampak yang unggul saja, teman-teman. Bicara soal teknologi bukan hanya sekedar, oh berarti manusia akan tergantikan dong. Berarti secara administrasi, setiap prosesnya semuanya akan sepenuhnya digantikan oleh kemajuan AI dan yang lain-lain. Itu adalah kerentanannya kah? No, bukan teman-teman semua. Bukan hanya itu lebih tepatnya. Tapi, selain memberikan sesuatu hal yang mudah diakses, gampang untuk didapatkan, lebih cepat dari segi waktu, kita bisa memanfaatkan setiap detiknya, waktunya, menitnya, untuk bisa mencapai berbagai macam banyak tujuan. Kita bisa melakukan diskusi secara virtual, dan akhirnya mendapatkan banyak insight, bukan hanya sekedar fokus ke keuntungan saja, tapi kamu juga perlu memahami bahwa di setiap yang namanya ciptaan manusia, pasti akan ada yang namanya kerentanan, teman-teman semua. Nah, berdasarkan dari laporan ISAKA, menyajikan bahwa cyber security itu merupakan sebuah bentuk perlindungan sebuah aset informasi. Jadi teman-teman perlu tahu dulu nih, dari semua kerentanan yang ada, kenapa sih penting untuk kita juga mengenal terkait dengan cyber security? Ya karena kamu juga membutuhkan perlindungan sebuah aset informasi yang dapat mengatasi ancaman terhadap informasi yang disimpan, diproses, atau disajikan oleh sistem yang terhubung dengan jaringan internet. Bahkan, ada suatu penelitian mengungkapkan kejahatan cyber terjadi sebagai bentuk manifestasi risiko. Manifestasi risiko artinya, ya karena ada sebab dan akibat, karena adanya celah itu, karena adanya pancingan. Jadi, serangan-serangan itu juga bisa terjadi di mana saja yang dihadapi oleh perusahaan maupun individu apabila mereka nggak mampu membuka ataupun mewaspadai terhadap penerapan teknologi yang memadai. Bahkan di sini disebutkan ya teman-teman semua ya, dalam ACIIA atau European Confederation of Internal Auditor, Institute of Internal Auditor pada tahun 2025 mengungkapkan risiko terbesar yang dihadapi oleh auditor ataupun saat auditor melakukan audit di dalam organisasi. Mereka menyatakan kalau data security and cyber security itu menempati risiko terbesar yang dihadapi oleh industri maupun organisasi saat ini. Bahkan Asia saja tergolong sebagai benua yang memiliki posisi terendah terkait dengan tingkat keamanan data atau cyber security dengan sebesar 35% dibanding dari benua-benua lainnya. Kejahatan cyber seringkali terjadi dalam bentuk apa? Phishing, hacking, cracking, malware, dan juga aktivitas kejahatan lainnya yang merugikan para pengguna. Sehingga oleh karena itu, ditemukan mengenai kejahatan cyber, angka-angkanya ada banyak sekali, bisa teman-teman perhatikan, bahkan lebih dari sekedar 1 miliar aktivitas yang melibatkan setiap menit dan detiknya, sehingga menyebabkan 3 juta data itu mengalami yang namanya pencurian seiring berjalannya waktu. Karena kita perlu tahu nih, teman-teman semua, kenapa suatu kejahatan itu terjadi? Yang mereka mau mencuri sebuah data yang menjadi aset kepemilikan perusahaan. Di dalam hal ini, dari data menghasilkan sebuah informasi. Informasi yang bisa membutuhkan yang namanya pemahaman lebih lanjut, sebuah pengawasan. Karena mereka itu ada 4 jenisnya nih, dari kategori-kategori klasifikasi informasi. Informasi yang bersifat confidentiality, integrity, availability, dan non-repudiation. Di sini adalah salah satu contoh bentuk dari pencurian data dengan risiko yang dihadapi, seperti yang saya sampaikan, terkait dengan bentuk hasil dari laporan ACIIA pada tahun 2025 dengan cyber security menempati risiko yang pertama, dan juga di sini menunjukkan kenapa teknologi kejahatan cyber itu terjadi. Pernahkah teman-teman mendengar sebuah informasi semisal ada kiriman sebuah undangan nikah melalui WhatsApp dan pada saat dibuka ternyata itu berisi malware salah satunya. Bahkan undangannya itu ternyata bukan dalam bentuk PDF, tapi misalnya dalam bentuk JPG atau dalam bentuk data yang lainnya. Nah, pertanyaannya, cyber security itu kenapa penting? Kenapa orang bisa mengalami namanya terkena serangan cyber? Bukan karena mereka nggak mampu menggunakan teknologi. Saya percaya mereka yang terkena serangan cyber di WhatsApp atau mereka dengan mengakses di laptop ataupun handphone,
Mereka yang misalnya terkena malware, itu bukan karena mereka nggak bisa mengakses atau menggunakan teknologi tersebut, tapi karena mereka kurangnya kewaspadaan, kurangnya awareness. Itulah yang membuat kenapa maraknya serangan cyber terjadi. Adanya celah. Celah bukan hanya sekedar tingkat keamanan yang rendah atau tinggi, tapi dimulai dari diri Anda sendiri pada saat mengakses sebuah program ataupun sebuah sistem. Sehingga dari hal ini bisa menimbulkan namanya gap skill, sebagaimana disebutkan dari adanya teknologi expansion. Kemajuan teknologi semakin tinggi, tapi kemampuannya tidak dibarengi dengan selaras. Nah, yang kedua juga ada data growth. Datanya ini ternyata dalam jumlah besar. Serangan cyber itu melihat kalau misal contoh, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami data breach atau data pencurian. Entah data dari nasabahnya, entah data dari pelanggannya, sehingga perusahaan harus mengeluarkan sejumlah dana sebagai bentuk kompensasinya. Nah, hal inilah yang tadi saya sampaikan ya, karena kurangnya kewaspadaan, mereka bisa mengakses dari mana saja, mereka kerja by remote, tapi mereka menggunakan jaringan dari publik misalnya, mereka kerja dari kafe, mereka kerja dari mana-mana, mereka membuka data perusahaan, ternyata jaringan itu berpotensi menghasilkan namanya istilah IP spoofing, atau misalnya DDoS, dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat kenapa serangan cyber itu penting untuk diperhatikan oleh para investigator ataupun para akuntan, karena mereka sebagai salah satunya garda terdepan untuk menyajikan sebuah informasi terkait pergerakan keuangan di perusahaan. Lalu juga ketidakmampuan untuk mengidentifikasi data palsu. Mereka sembarangan membuka. Barangkali ada organisasi-organisasi yang sudah mulai melakukan penanganan. Pengguna tidak bisa mengakses jaringan secara sembarangan. Jaringan yang secara ilegal. Misalnya terkait dengan deep web dan yang lain dengan menggunakan akses jaringan dari server perusahaan itu sendiri. Mereka sudah melakukan namanya penanganan. Atau barangkali mereka seringkali bikin sebuah permainan yang dikirimkan melalui email. Apakah si pengguna karyawan ini masih terjebak atau justru mereka selamat? Mereka sudah berhasil untuk tidak membuka sebuah akses yang secara sembarangan. Malah oleh karena itu, hadirlah sebuah cyber security framework yang memastikan keberlanjutan bisnis dan membentuk accounting intelligence dengan berdasarkan dari 4 kategori yang mengklasifikasi informasi ini. Kerangka kerja tersebut dibangun oleh NIST, National of Infrastructure Cyber Security, pada keamanan cyber bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis entitas ekonomi. Disinilah dapat teman-teman perhatikan ya, bahwa prinsip akuntansi dalam memastikan keamanan cyber pun juga penting. Karena kita juga menyajikan sebuah informasi yang bermanfaat, itu juga berdampak kepada seluruh pemegang pengguna laporan keuangan. Mereka yang berperan sebagai pemegang saham, dan sebagainya. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul ke-9 mengenai akuntan terintegritas, mengenal keamanan cyber di akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di modul berikutnya.